Apakah kamu mau menjalani tahun 2025 dengan investasi yang bagus dan cuan? Banyak orang yang mulai ragu apakah pasar saham masih bisa memberikan keuntungan. Apalagi dengan keadaan IHSG yang terlihat bearish belakangan ini. Bagaimana jika kami katakan ada saham yang masih murah alias under value dengan dividen besar dan prospek pertumbuhan luar biasa di tahun ini? Selamat datang di channel cuanku_id ya guys. Hari ini kita akan bahas 5 saham under value yang kemungkinan bisa bawa cuan di tahun 2025. Kita akan share khusus buat subscribers dan viewer di channel ini. Saham-saham yang masih punya valuasi murah, dividen tinggi, dan prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, pastiin kamu nonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu apa itu saham under value. Saham under value adalah saham yang harganya lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Artinya, saham tersebut diperdagangkan atau dijual di bawah nilai yang sebenarnya. Ditambah lagi, saham-saham ini biasanya bagi dividen tinggi dan pengembalian investasi kita dalam jangka panjang. Sekarang kita lihat 5 saham under value yang direkomendasikan untuk investasi di tahun 2025. Saham-saham ini memiliki fundamental yang kuat, valuasi yang masih menarik, dan tentunya prospek pertumbuhan yang baik. Siapin catatannya guys, karena ini daftarnya. Pertama ada Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS. Saham ini diperdagangkan dengan PER sekitar 19 kali. Laba BRIS tumbuh konstan 2 digit sejak merger, membuat jadi incaran banyak investor. PBV-nya 3,7 kali. Valuasinya terbilang tidak murah lagi, namun dividen yield-nya diprediksi akan berada di sekitar 7-8% pada tahun 2025 ini. Tentu saja sangat menarik untuk investor yang mencari penghasilan tambahan lewat dividen. Prospek kedepannya BRIS sangat bagus, mengingat ia adalah bank syariah terbesar di Indonesia dengan bisnis emas, yakni cicil emas dan gadai emas yang tumbuh kencang. Ditambah lagi, dana asing mulai masuk ke BRIS, menunjukkan kepercayaan investor internasional. Risiko tentu saja tantangan regulasi syariah dan persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi risiko yang harus diperhatikan. Kedua, kita punya Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Dengan PER 9,5 kali, BBRI berada jauh di bawah rata-rata historisnya yaitu 14 kali. Dan PBV 1,8 kali di bawah nilai median historisnya. Dividen yield-nya diprediksi sekitar 6-7% pada 2025. Menjadikannya saham yang sangat menarik untuk investasi jangka panjang. BBRI memiliki basis nasabah UMKM yang sangat kuat. Dan dengan program pemerintah untuk mendukung UMKM, BBRI akan mengalami peningkatan pertumbuhan kredit di masa mendatang. Ini adalah saham yang sangat murah dengan prospek yang masih solid. Resiko, kita harus memperhatikan potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap segmen UMKM yang menjadi target market dari BBRI. Selanjutnya ada Astra International atau ASII. Saham ini diperdagangkan dengan PER 5 kali, jauh di bawah rata-rata historisnya yang 10 kali. PBV-nya 0,9 kali. Ini yang menjadikannya lebih murah dibandingkan emiten otomotif lainnya. Dividen yield-nya diprediksi sekitar 5-6%. ASI adalah perusahaan konglomerasi dengan bisnis yang beragam mulai dari sektor otomotif, agribisnis, dan properti. Dengan pemulihan industri otomotif dan kenaikan harga CPO, ASI punya potensi besar untuk tumbuh ke depan. Dari segi risiko, fluktuasi harga komoditas terutama CPO bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. serta mulai masuknya mobil listrik dari Cina seperti BYD.
Yang keempat berikutnya adalah Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini diperdagangkan dengan PER 9 kali di bawah rata-rata industri telekomunikasi. BBV-nya 1,9 kali, masih di bawah level historisnya. Dividen yield-nya diprediksi sekitar 5-6% pada 2025. Telkom adalah pemain dominan di industri telekomunikasi Indonesia dan memiliki prospek yang kuat dengan layanan digital dan proyek 5G yang sedang berjalan. Saham ini cocok untuk investasi jangka panjang, terutama bagi kamu yang mencari saham dengan dividen besar dan stabil. Dari segi resiko adalah persaingan yang ketat dengan operator lain dan regulasi pemerintah adalah menjadi faktor resiko yang perlu kita pertimbangkan saat invest di saham Telkom. Dan terakhir, ada perusahaan gas negara atau Pegas. Saham ini diperdagangkan dengan PER 7 kali, sangat murah dibandingkan dengan rata-rata historisnya yang 10 kali. PBV-nya 0,9 kali, yang sangat terjangkau alias under value untuk sektor energi. Dividen yield-nya diprediksi sekitar 6-7% pada 2025. Pegas adalah pemain utama di industri gas Indonesia dengan infrastruktur yang luas, guys. Dengan kenaikan harga gas global dan proyek ekspansi yang sedang berlangsung, Pegas punya potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan. Dari segi risiko adalah fluktuasi harga gas global serta regulasi yang bisa mempengaruhi kinerja Pegas. Ini yang harus jadi catatan ya guys. Nah, itulah 5 saham under value yang bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi ingat, investasi yang bagus lebih dari sekedar memilih saham. Berikut beberapa tips yang harus kamu ingat saat investasi. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Dengan jangan menaruh semua uang kamu di satu saham. Sebarkan investasi untuk mengurangi risiko dan mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Kamu boleh pilih 3 atau 5 saham, tapi jangan satu. Yang kedua, pantau perkembangan industri dan kebijakan pemerintah. Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi kinerja saham secara signifikan. Jadi, pastikan kamu selalu up to date. Yang ketiga, gunakan strategi buy and hold. Fokuslah pada investasi jangka panjang dengan memilih saham yang fundamentalnya kuat. Kita bisa menikmati keuntungannya untuk jangka panjang. Oke guys, jadi itu 5 saham under value yang bisa kamu pertimbangkan untuk investasi tahun 2025. Ingat ya, ini bukan ajakan beli atau jual saham. Ini hanya sekedar analisis dari kami. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video investasi lainnya. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan lebih lanjut. Kami akan senang sekali menjawabnya. Jangan lupa riset mendalam dan pertimbangkan profil resiko kamu sebelum investasi. Thank you sudah menonton. Semoga investasi kamu di tahun 2025 selalu membawa cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.